Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Pikiran bersama Ges Halifah. Hari ini edisi spesial ulang tahun Jakarta bertema Jakarta menurut orang Betawi. Karena di depan saya ini ada Fadriah Nurdiarsih. Dia seorang penulis. Ini ada bukunya berjudul Rumah Ini Punya Siapa. Lantas di sebelah kiri saya yang sudah tidak asing lagi kalau lihat wajahnya, mantan Nona Jakarta, mantan Putri Indonesia, dan artis berbagai film ya, Alia Rohali. Dan sangat mengesankan karena pernah menjadi bintang sebuah acara Siapa Berani. Betul. Siapa Berani. Kalau yang di sebelah kanan saya, pemimpin nomor 1 Jakarta saat ini namanya Anies Baswedan. Dan kita mau bincang-bincang tentang Jakarta ke depan akan seperti apa, terus bagaimana Jakarta menurut teman-teman yang memang lahir besar di Jakarta. Nurdiarsih Fadriah ini lahirnya di Kebagusan, Iya, betul. Alia Rohali di Kemanggisan, tetapi latar belakangnya di Kampung Melayu kecil. Dua-dua tempat itu saya sangat hafal dulunya. Kalau dulunya Kampung Melayu kecil itu daerah ini kalau hujan nggak harus lama-lama, cukup setengah jam air sudah lumayan. Teman-teman ngopi bareng. Yang menarik dari bukunya Fadriah ini, awalnya bertema cerpen, judul pertamanya itu Anak-anak Ustazah Rahmah. Mengapa tema awalnya itu Ustazah Rahmah? Bagi masyarakat Betawi, tangan itu dekat sama rotan. Kalau kita ngaji, itu salah sedikit kena rotan. Rupanya Fadriah pernah ngalamin juga ya? Pernah. Alia, ya kadang-kadang lah ya. Jarang di rotan. Dan secara sosiologis, masyarakat Betawi itu memang lebih dekat dengan langgar, dengan majelis taklim, dan sebagainya. Tapi kali ini, teman-teman ini membicara tentang kotaknya. Sebagai warga Jakarta yang melihat perkembangan Jakarta dari tahun ke tahun. Silakan Fadriah, menurut kamu apa yang sekarang ini sedang terjadi dan harapan-harapan ke depan seperti apa yang kamu lihat tentang Jakarta? Biar Pak Gubernur nanti menjawabnya belakangan. Iya, Pak Ges, saya memang sejak lahir tinggal di Kebagusan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mungkin daerah itu sebelumnya tidak begitu terkenal ya, sampai akhirnya ada Ibu Presiden mantan Presiden Megawati kemudian bertempat tinggal di sana, dan Kebagusan itu menjadi sering disebut-sebut terutama di media. Daerahnya itu kalau bisa dibilang karena di selatan memang kampung, jadi pohon-pohon, kemudian suasananya itu jauh berbeda lah dengan tempat tinggal Pak Gubernur di sini atau tempat kerja di sini, karena memang masih banyak warga, terutama juga asli Betawi, dan juga kebanyakan itu profesinya pun masih seperti pedagang atau peternak gitu ya. Jadi kakek saya itu almarhum, dia itu memiliki kambing. Jadi beliau itu memelihara kambing-kambing itu untuk dijual di Hari Raya Idul Adha. Dan biasanya beliau itu sebelum ada dipisahkan oleh jalan tol, beliau mencari sendiri rumput untuk kambing-kambingnya. Dan itu saya waktu kecil itu mengalami yang namanya diajak kakek bawa ini ya, semacam gerobak gitu, mencari rumput untuk kambing. Itu saya mengalami dan adik-adik diajak, nah itu masih dapat. Tapi kemudian ketika sudah mulai ada jalan tol semakin sulit, sehingga akhirnya tidak lagi memelihara kambing. Tapi juga di kebun-kebun kami itu waktu itu ada pohon rambutan, kemudian pohon nangka, cipedak, yang semua itu ketika berbuah dijual di pasar Lenteng atau di pasar Minggu. Dan almarhum kakek itu selalu membanggakan bahwa ini rambutan ini menghidupi keluarga. Karena semua bisa sekolah, bisa makan. Ini dari hasil tani gitu, hasil berjualan rambutan. Dan dia selalu pesan tidak boleh dijual atau tidak boleh
ditebang karena ini menanam dan memeliharanya susah. Jadi penghargaan beliau itu sama terhadap makhluk hidup ya, hewan, tumbuhan itu luar biasa, sehingga kami tuh juga selalu diingatkan untuk menjaga lingkungan gitu kan. Latar belakangnya seperti itu, dengan Jakarta yang kamu lihat sekarang bagaimana ininya? Jakarta sekarang itu kan makin padat ya, memang tidak bisa dihindari gitu, urbanisasi, kemudian orang-orang datang, dan warga itu juga pasti kan berusaha untuk bertahan dengan kemampuan dia masing-masing gitu ya. Dan sekarang orang Betawi juga maju gitu, banyak yang sekolah tinggi gitu, sehingga profesinya pun semakin beragam. Di dekat tempat tinggal saya tuh sekarang kan ada jalan layang yang Lenteng Agung itu Pak, bagus Tapal banget kuda. itu. Tapal kuda, apalagi atap-atapnya udah Dicat. cat itu kan luar biasa. Kalau macet itu dulunya ya hampir tiap sore itu kan biasanya macet. Sekarang mungkin ada pandemi, WFH dan pembangunan maju, macet itu udah semakin berkurang. Kita sampai di situ dulu ya. Teman-teman ngopi bareng, Pak Jria barusan bercerita tentang masa lalunya ketika tanaman, buah menjadi sesuatu yang bisa menghidupi keluarga. Dan itu menarik sekali karena saya juga ngalamin pada saat saya tinggal di kebun kosong, depan rumah saya itu banyak pohon sawoknya. Pohon kosong itu daerah Kemayoran. Iya. Kalau Alia ini dulu udah di Kemanggisan ya. Gimana cerita Alia ini? Iya, dari kecil saya memang lahir dan besar di Kemanggisan, tapi ayah saya itu asli kampung Melayu kecil ya gitu. Mungkin semua orang Betawi juga mengalami ada masanya bahwa orang Betawi itu memang orientasinya mungkin belum sepenuhnya kepada pendidikan formal karena kita dekat dengan langgar, yang penting kita pintar mengaji ya, kemudian naik haji dan sebagainya. Tapi ada sebuah proses yang mana saya agak tergelitik sih waktu rame-rame ada film Sidul Anak Sekolahan gitu ya. Iya. Yang sepertinya tuh orang Betawi tuh baru sekolah pada masa itu gitu. Padahal bisa dibilang ayah saya tuh udah cukup mempunyai orientasi pada pendidikan formal tuh dari sudah lama sekali gitu. Jadi sebelum Sidul jadi insinyur, ayah saya juga udah jadi tukang insinyur begitu ya. Jadi memang ada sebuah proses lah begitu dari perkembangan orang Betawi itu sendiri. Tapi saya juga merasakan adalah bahwa diperlukan sebuah ikhtiar untuk pembuktian ya Mbak ya gitu terhadap orang Betawi ini gitu, bahwa karena kan masih suka ada stigma-stigma, waktu kecil pun saya merasakan gitu bahwa kita anak kampung lah gitu, terus nggak pinter dan sebagainya gitu. Jadi saya seperti tertantang gitu loh untuk kemudian bisa membuktikan bahwa orang Betawi itu bisa menjadi tuan rumah di kotanya lah. Jadi nona Jakarta, jadi putri Indonesia. Jadi nona Jakarta, jadi putri Indonesia. Dan begitu, sekarang jadi notaris. Jadi notaris gitu. Padahal dulunya kalau istilahnya begini, pagi-pagi tengah hari udah pulang, kira-kira kayak gitu kan kalau gaya-gaya orang Betawi bicara Iya. itu. Dan juga saya sebagai orang Betawi, ya mungkin bisa bilang juga saya mempunyai rasa cinta yang mungkin berbeda juga ya dengan yang kemudian datang dan tinggal di Jakarta begitu. Rasa memiliki terhadap kota ini besar sekali gitu, sehingga saya melihat sekarang juga kota Jakarta itu sangat pesat sekali begitu perkembangannya, nyaman sekali untuk ditinggali begitu ya. Kita punya banyak sekali ruang publik yang mana kita bisa berkumpul, melakukan berbagai macam aktivitas. Kebetulan saya penggemar olahraga Pak Anies gitu. Jadi sudah sejak beberapa tahun ini, kalau dulu tuh kayak susah gitu menemukan tempat untuk kita sekedar berolahraga lari gitu ya. Kebetulan saya maratoner gitu, jadi kalau latihan kan harus berpuluh-puluh kilometer gitu. Nah sulit begitu untuk menemukan tempat yang mana kita bisa dengan nyaman Nanti berolahraga sesi lari. Berikutnya karena dia ini sangat gemar berolahraga, ada pembicaraan lebih lanjut. Benar, jadi sekarang trotoar bisa dipakai untuk Lari. lari gitu. Nah, dalam konteks itu awal ini memang kita bicara tentang sosiologis masyarakat Betawi. Tadi Ajra sudah bicara, Alia sudah bicara. Nah, kita pengen dengar dari Pak Gubernur nih. Pola pikirnya seperti apa sih tentang sosiologis masyarakat Betawi yang ada di Jakarta ini? Silakan Pak Gub. Iya, jadi masyarakat pertama saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada masyarakat Betawi. Ini bukan pertama kali saya menyampaikan, tapi saya selalu berulang menyampaikan bahwa bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara ini itu
simpulnya dibangun di kota ini. Perasaan kebersamaannya itu paling banyak dibangun di kota ini. Di kota ini dideklarasikan Sumpah Pemuda, di kota ini dideklarasikan kemerdekaan, dan itu hanya terjadi karena masyarakat di kota ini menyambut dengan tangan terbuka, dengan perasaan kesetaraan pada pendatang dari seluruh Indonesia. Di tempat inilah berbagai suku bangsa bisa menemukan ruang untuk berinteraksi secara setara. Dan masyarakat Betawi kontribusinya luar biasa besar dalam pembentukan perasaan kebangsaan itu. Jadi ini kalau kita melihat terjadi pertemuan di sini berkali-kali sampai akhirnya menuju kemerdekaan, menuju perasaan kebangsaan, di belakang itu ada kontribusi fasilitator. Oh, ya? Ini adalah masyarakat Betawi. Lalu yang kedua, pada saat kita merdeka 17 Agustus, pandangan dunia tentang Indonesia adalah ini deklarasinya sekelompok intelektual, orang-orang sekolahan, orang-orang yang pada dididik Eropa, pendidikan Barat, yang kemudian menuntut kemerdekaan. Rakyat enggak kok. Rakyat tidak menuntut. Lebih kepada orang yang mengalami edukasi ya. Oh, ini adalah deklarasi kalau mintalah. Terjadilah pembuktian oleh rakyat yang kita kenal dengan peristiwa Ikada. Siapa yang datang di Ikada itu? Masyarakat Betawi. Rakyat dari kampung-kampung, ulama, jawara, semua bergerak ke satu lapangan membuktikan bahwa kemerdekaan ini bukan permintaan kaum elit. Kemerdekaan ini adalah tuntutan kami semua. Peristiwa itu tidak boleh dianggap kecil. Karena untuk pertama kalinya rakyat bergerak berbondong-bondong di kota ini, yang peristiwa itu membuat sekutu betul-betul getar, nggak berani keluar ke Kemayoran, nggak berani keluar ke Kemayoran. Mereka merasanya bisa leluasa kemana-mana. Begitu masyarakat Betawi, dan ketika itu diperkirakan yang datang sekitar 250.000 orang. 250.000 orang. Sementara penduduk di sini Betawi kira-kira sekitar 400-450.000. Nanti angkanya dicek lagi ya, saya tidak berani akurat. Tapi artinya apa? Separuh dari warga kosong datang ke sini. Nah, jadi ketika kita bicara tentang masyarakat Betawi, maka kita berbicara tentang sekelompok orang yang menjadi tuan rumah terjadinya perasaan kebangsaan seperti Indonesia ini. Lalu menjadi bangsa, kontribusinya besar. Nah, lalu Jakarta berkembang menjadi pusat perekonomian, berkembang menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan lain-lain. Nah, disinilah kemudian mulai itu dinamika terjadi. Apa yang tadi diceritakan, kotanya tumbuh berkembang, kemudian ruangnya Jakarta ini secara ukuran kira-kira 600 km persegi. 600 km persegi. Kira-kira kalau dibuat ukuran 30 atas bawah, 20 di bawah gitu, kira-kira 600 meter persegi, 600 km persegi. Ruangnya DKI nggak tambah sebetulnya, tapi jumlah penduduknya bertambah terus. Bertambah. Karena itu kemudian terjadi konversi, yang semula tanah Jakarta ini penuh dengan nama-nama yang menggambarkan ruang yang terbuka. Ya, ruang terbuka. Tadi misalnya Kemanggisan, itu berarti ruangnya terbuka, itu pasti. Kebagusan itu kalau dengar kata Senen, dari dulu nggak pernah terbuka. Memang Senen itu selalu padat. Tapi Kemanggisan, Kebagusan, Rawa Belong, Rawa Buaya, Rawa Bebek, Rawa Badak, semuanya itu menggambarkan space yang terbuka. Lalu space terbuka itu sekarang nggak kelihatan lagi. Lain dengan tempat seperti Tanah Abang, Senen, Cawang. Dari dulu memang tempat itu tempat yang memang padat, karena itu dari namanya kita tahu. Dari namanya tergambar bahwa tempat itu dulunya penuh penduduk. Tapi ada nama yang dari ketika kita mendengar Kebon Kacang,
dari dulunya kosong itu gitu namanya. Makanya kan namanya kebun jeruk, kebun kacang, kebun apa lagi nih? Kebun jeruk, kebun nanas. Jadi, nah ini sekarang berubah menjadi tempat yang tertutup. Nah, karena itulah sekarang kami mendorong yang disampaikan Mbak Mpok Alia tadi. Sekarang kami dorong membentuk ruang terbuka sebagai ruang ketiga. Ruang pertama itu di mana? Di rumah. Ruang kedua di tempat kerja. Lalu kita bangun ruang ketiga untuk membuka space baru bagi interaksi. Di mana itu? Tadi sebutkan trotoar. Kedua, taman. Taman-taman itu. Nah, taman juga kita ubah. Taman itu dalam bahasa Indonesia taman, dalam bahasa Inggris dua. Karena itu nanti Pak Fajriah bantu menambah kosakata. Bahasa Indonesia ini kosakata harus tambah. Dari mana? Dari bahasa daerah. Iya. Bahasa daerah dimasukkan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, taman itu ada dua kata. Ada garden, ada park. Kalau garden itu untuk ditonton, untuk dinikmati. Kalau park untuk bermain, untuk interaksi. Nah, selama ini persepsi kita atas taman itu garden. Sehingga tulisannya besar, dilarang menginjak rumput. Gimana? Dilarang menginjak rumput. Terus kemudian dilarang melewati. Kita menempatkan ini sebagai garden. Garden itu viewing, untuk ditonton. Kalau park, bermain. Semua kota-kota besar modern dunia, tamannya adalah park. Karena itu kita mengkonversi dari garden menjadi park. Taman yang semula pasif menjadi taman yang aktif. Dan menjadi tempat interaktif antar warga. Persis. Sebelum diteruskan Pak Anies, ini kita dengarkan juga Fajriah gimana ininya? Setelah mendapat keterangan, terus aspirasi ke depannya seperti apa? Yang kamu lihat sekarang bagaimana? Ya, jadi kan saya sangat tertarik ya dengan tagline-nya Pak Gubernur, maju kotanya bahagia warganya. Itu kan memang salah satunya sudah terlihat bahwa warga sudah semakin bisa berinteraksi. Karena kan lahan terbuka hijau juga berkurang. Jadi misalnya ada RPTRA atau taman-taman itu, memang warga bisa berinteraksi walaupun sekarang mungkin terbatas karena banyak yang ditutup dan ada pembatasan pengunjung juga. Cuma bagi saya nih orang Betawi terutama ya, karena tadi Mbak Po Alia udah bilang banyak stigma kepada orang Betawi sendiri, tidak berpendidikan lah, kasar, norak, itu kan memang masih mengganggu walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, walaupun sudah banyak yang bersekolah tinggi juga, walaupun film Sidul itu udah lama tapi kayaknya kalau diomongin sekarang itu masih sangat menempel stigma-stigma seperti itu. Jadi mungkin nih Pak Gub ya, harapan saya sih pengennya tuh diperbanyak beasiswa gitu untuk anak-anak Betawi, terutama yang untuk tingkat lanjut S2 atau S3. Kalau S1 ya udah wajib lah gitu ibaratnya. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik dari Fajriah bahwa diperbanyak untuk beasiswa S1 maupun S2 untuk masyarakat Betawi ya. Iya. Ini perlu digarisbawahi karena tadi sebelum acara ini ada diskusi tentang kurangnya literasi. Betul. Nah, silakan Mbak Jera. Ya maksudnya kalau misalnya kita bisa memperbanyak orang-orang yang lebih berpendidikan, yang maju secara pendidikannya, kemudian pikirannya dia lebih terbuka, artinya lama-lama kita kan bisa mengikis stigma-stigma itu gitu. Itulah yang membuat saya juga mulai dengan menulis, walaupun rasanya sulit karena benar-benar nggak ada yang bantu gitu Pak Ges. Saya mulai menulis masing-masing, kemudian menerbitkan ya kan. Tapi harapan saya kalau ada yang mulai kan nanti ada yang mengikuti. Dan kalau misalnya saya udah cerita ini kampung saya bilang adalah cerita di situ tentang misalnya balada kampung kami. Saya cerita tentang rumah saya atau anak-anak Ustazah Rahma, saya cerita tentang Majelis Taklim. Nanti kita harapkan nih teman-teman yang mungkin di Cililitan, yang mungkin di Condet, yang mungkin di mana, mereka juga cerita lagi tentang kampungnya. Iya, saya kira sampai di situ Fajriah. Dan belum lama saya juga membaca ada gagasan dari Pak Gub menjadikan Jakarta itu kota literasi dunia ya. Nah, silakan Pak Anies. Iya. Nerusin sampaikan Pak Fajriah. Memang kita harus mendorong untuk masyarakat ini punya minat baca dan daya baca.
Minat baca dan daya baca itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Kalau minat baca itu bangun tidur aja pada buka WA. Itu minat baca ada gitu. Minat baca, buka WA kan alhamdulillah kita pada buka WA gitu. Bisa baca lah ya. Baca. Tapi scanning itu scan aja. Kalau reading, membaca, itu ada proses reflektif, ada proses kontemplatif, ada proses yang membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman baru. Iya. Nah, anyway, tapi ke sana kita merasa perlu mendorong itu. Nah, jadi di sisi lain, Jakarta juga tempat simpul pertumbuhan literatur Indonesia. Karya-karya besar dalam sastra Indonesia itu mayoritas tumbuhnya di mana ya, di Jakarta ini. Bahwa penulisnya berasal dari seluruh Indonesia, iya, tapi ekosistemnya di sini. Ekosistemnya di sini. Ekosistem. Penulisnya Para dari berbagai sastrawan, budayawan itu berkumpul di sini. Dari mulai seperti Khairil Anwar. Khairil Anwar itu kan kontribusinya besar sekali, membuat bahasa Indonesia jadi berotot. Gitu. Bahasa Indonesia semula gemulai, semula lemah lembut. Khairil Anwar itu membuat bahasa Indonesia jadi bertenaga, berotot. Nah, itu di mana ya? Di sini. Nah, jadi kami melihat Jakarta ini kota di mana berkumpul sastrawan, budayawan, apalagi yang terkait dengan literatur. Nah, jadi kita mengajukan diri untuk bisa menjadi kota literatur dunia. Kota literatur dunia. Kepada UNESCO. Dan kita berharap proposal ini bisa diterima, karena kalau kita bisa menjadi tuan rumah, bisa menjadi kota literatur, maka kita akan bisa menunjukkan kepada dunia karya-karya literatur yang ada di tempat ini. Jadi kepentingannya kan begini, saya merasa kita harus dorong lebih jauh. Kita harus jadi tuan rumah di kota kita, dan tamu mempesona di negeri orang. Jadi targetnya satu lebih tinggi, bahwa kita ini harus bisa menjadi tamu mempesona. Kita datang ke toko-toko buku, banyak sekali karya-karya terjemahan dari dunia. Kenapa? Kita mau menerima literatur orang lain. Kenapa tidak karya kita penetrasi dunia? Tapi untuk karya kita penetrasi dunia, kita harus menunjukkan. Nah, jadi kami ingin dalam proses sekarang ini, mudah-mudahan berhasil. Kalau itu berhasil, maka perhatian dunia ke Jakarta meningkat. Lalu di sini semua para produsen karya-karya sastra itu punya kesempatan untuk menunjukkan karyanya. Jadi ini ikhtiar kita untuk membangun bahwa yang harus dibangun dalam sebuah kota itu bukan saja infrastruktur keras yang terlihat, tapi harus membangun unsur budayanya, unsur manusianya. Dan semua bahkan pembangunan infrastruktur keras itu pun ditujukan untuk kemaslahatan transformasi sosial masyarakat. Saya beri contoh dikit aja. Soal transportasi umum. Kenapa sih kita mendorong transportasi umum? Transjakarta dikembangkan, konektivitas yang kata kunci integrasi terjadi. Jadi dari sekitar 350-an ribu penumpang per hari tahun 2016, di awal 2020 persis sebelum pandemi itu sudah sampai 1 juta per hari. Artinya ada meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan, 3 kali lipat per hari. Nah, orang yang berpindah ke kendaraan umum itu bagian dari ikhtiar kita membangun perasaan kesetaraan. Karena kalau berada di kendaraan umum, apakah itu CEO, apakah itu GM, apakah itu pengangguran, duduknya sama, berdirinya sama. Jadi tujuannya bukan sekedar mengurangi polusi, bukan sekedar mengurangi kemacetan, tujuan yang lebih besar adalah membangun perasaan persatuan, kesetaraan yang ada di warga kita. Bangun trotoar. Begitu bangun trotoar, siapa saja yang pakai trotoar itu nggak ada strata sosial ekonomi.
Kalau naik mobil masih ada strata Jadi sosial ini ekonomi. seperti membangun peradaban baru ya. Iya, naik mobil aja. Mobilnya yang mereknya apa, udah langsung ketahuan nih strata sosial ekonomi. Sama dengan motor. Dulu saya dorong sepeda, sekarang muncul sepeda yang harganya mahalnya nggak kira-kira. Saya pusing juga. Ini kok jadi harga sepeda jadi nggak kira-kira begini. Kita mendorong sepeda sebagai alat transportasi, bukan alat sport. Dan pakai sepeda yang sederhana, yang ada di rumah lah, nggak usah cari yang khusus gitu. Tujuannya adalah ya masyarakat lebih sehat, mobilitas penduduk menggunakan sepeda, tapi lagi-lagi perasaan kesetaraan. Sampai di situ Pak Anies, teman-teman ngopi bareng, yang dibangun di Jakarta bukan hanya sekedar infrastruktur, tapi yang dibangun adalah perasaan kesetaraan, dan ini adalah membangun perubahan peradaban baru, karena di ruang ketiga, di ruang publik itu semua masyarakat menjadi setara. Seperti bagaimana kalau kita di Singapura atau di kota-kota besar dunia lainnya, rasakan itu perbedaan jurang antara kelas menengah atau kelas bawah tidak terlalu terlihat di ruang-ruang publik. Menarik dalam konteks ini adalah kepada Alia, karena Alia ini selain peminat olahraga yang hari-hari hampir setiap minggu dia berada di Sudirman Tamrin, GBK dan sebagainya, menikmati jalan-jalan di Jakarta ini sebagai bikers. 4 kali seminggu. 4 kali. Lari dan sepeda. Alia bisa bercerita panjang soal perubahan-perubahan yang sekarang ini terkait dengan yang tadi dibicarakan. Iya, betul sekali. Jadi memang seperti tadi saya sudah sebutkan di awal, kalau saya berlari maraton itu seminggu itu saya harus lari minimal 40 km seminggu ya, kalau mau ikut suatu ajang maraton begitu. Nah jadi memang udah hari-hari itu kita nyebutnya tuh ngukur jalan gitu. Nah jadi saya paham banget gitu perubahan-perubahan dari jalan yang biasa saya lalui begitu. Saya lari atau saya naik sepeda, dan memang terasa sekali perubahannya Pak Anies, dan masyarakat kita ternyata juga tidak terlalu susah loh untuk diatur ya. Waktu zaman CFD gitu, yang mana tadinya semuanya nyampur sampai terus akhirnya yang jalan di sini, yang sepeda di sini begitu. Nah lama-lama tuh kita bisa karena memang ingin bersama-sama menggunakan fasilitas itu dengan baik gitu ya, dengan nyaman. Akhirnya terurai sendiri, oh yang jalan di sini, yang lari di sini, naik sepeda di sini gitu. Dan itu tidak butuh waktu lama gitu ya seperti itu. Dan kemudian juga lebih hijau, lebih indah gitu ya, taman-taman di sepanjang Sudirman, Tamrin itu bagus dan sangat terawat begitu. Jadi sambil lari itu saya sambil ngeliatin garden ini yang ada di sepanjang Sudirman Tamrin, itu juga menyenangkan sekali gitu ya untuk dipandang mata. Dan jadi saya juga tahu di belokan ini yang pas lagi muter dari BNI turun ke bawah tuh masuk terowongan, di situ kan juga ada public space untuk main skateboard tuh Pak ya. Nah itu juga anak-anak di situ kalau hari Minggu tuh dulu sebelum pandemi tuh beraktivitas gitu, dan kita pun melihatnya tuh seneng gitu ya, karena kan juga permasalahan ya buat kita anak-anak yang selalu attach dengan gadgetnya dan membawa mereka keluar gitu untuk melakukan aktivitas di luar tuh sulit begitu. Tapi kan dengan adanya ruang-ruang publik jadi bisa di-encourage gitu. Kemudian ada yang naik line skate dan sebagainya. Jadi ada sebuah lifestyle baru lah yang kemudian terbangun untuk beraktivitas di luar karena fasilitasnya juga nyaman gitu kan. Sudah lebih nyaman di. Itu yang saya lihat dan benar-benar saya rasakan, karena ya itu tadi seminggu 4 kali saya ngukur jalan gitu. Teman-teman ngopi bareng, ulang tahun Jakarta ini edisi spesial, jadi temanya saja Jakarta menurut orang Betawi. Nah ini yang bicara adalah Alia Rohali, anak Kemanggisan kita nyebutnya. Kalau yang ini anak Kebagusan. Kita jarang sekali di Jakarta itu bicara tentang biasanya selalu anak mana kan gitu. Bahkan jarang sekali bertanya tentang kuliahnya di mana enggak. Pasti biasanya SMA lo di mana gitu. Nah, ini adalah Alia baru berbicara tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Jakarta. Dan memang banyak sekali, saya sendiri merasakan bagaimana kalau Sudirman Tamrin masih wajar, tapi yang agak menakjubkan adalah nerakanya Jakarta, Senen. Saya menyebutnya nerakanya Jakarta karena dua teman ini paling takut kalau udah masuk ke daerah Senen, Pak Anies. Karena Senen itu semrawut, rawan, tempat tukang palak, tukang ngepom, tukang macam-macam lah. Tapi sekarang menjadi destinasi wisata. Kira-kira Alia, menurut kamu ke depan harapannya, mumpung kita ketemu Pak Gubernur nih,
apalagi yang harus dilakukan terkait dengan Jakarta ke depan? Ya pokoknya sih saya pengennya tuh semua memang warganya tuh punya hak yang sama ya atas kota Jakarta gitu. Mungkin juga yang kemarin baru saja terjadi begitu ada heboh-heboh gitu mengenai yang sepedahan dan yang pengendara bermotor sampai akhirnya tagline-nya kan share the road gitu. Jadi dalam arti adalah bahwa pengennya memang semua warga Jakarta itu berhak atas fasilitas publik publik yang ada di Jakarta. Tapi sangat baik sekali dengan adanya pengaturan-pengaturan yang kemarin juga sudah dilakukan ya oleh Pak Anies. Jadi pokoknya adalah pengennya tuh semua memang berhak lah gitu menikmati kota Jakarta yang sekarang sudah ya lebih baik, lebih nyaman, lebih beradab lah kalau ya, lebih dengan lifestyle yang baru. Dan kemarin juga pandemi itu blessing in disguise sih, banyak sekali membentuk sebuah lifestyle baru ya gitu ya di kota Jakarta gitu. Oke, silakan Pak Anies. Saya meneruskan tadi yang disampaikan Pak Ali ya soal Jakarta, kemudian kawasan-kawasan yang tadi Bang Ges sebut sebagai apa ya, tempat yang mengerikan gitu. Kita ini harus secara serius mengatakan terus-menerus dan mempraktekkan bahwa Jakarta itu adalah kota yang ramah. Jakarta itu adalah kota yang bersahabat. Jakarta itu kota yang penuh peluang. Kalau kita terus-menerus mengirimkan pesan itu, maka ya itu akan menjadi persepsi bersama. Tapi kalau kita pesannya adalah Jakarta kota yang kejam, kota yang garam, lebih kejam Jakarta daripada lebih ibu diri misalnya. Jadi menurut saya malah saya nggak mau mengucapkan itu lagi. Iya. Sebagai contoh pun saya nggak mau. Nggak mau, kenapa? Karena itu lebih nempel daripada pesan yang pertamanya. Daripada pesan optimisnya. Iya, saya menyebut aja saya udah nggak mau. Kenapa? Karena saya harus katakan bahwa Jakarta kota yang ramah, kota yang bersahabat, kota yang penuh kesempatan. Kalau tidak, ya nggak ada orang datang ke tempat ini. Gitu. Ini, apakah di sini kompetitif? Ya. Apakah di sini? Tapi kompetisi itu kan bisa kita artikan sebagai sesuatu yang sehat, bukan? Nah, jadi kita harus mengubah. Nah, karena itulah kita ingin bangun tempat-tempat itu menjadi tempat di mana kita menemukan itu. Lihat di tempat orang main skateboard, terasa tuh Jakarta kota yang memberikan kesempatan pada semua. Lalu tadi nyebutin pembangunan. Kami ingin kirimkan pesan bahwa yang dibangun infrastruktur yang state of the art, yang paling modern, baru, awal itu nggak hanya di pusat kota. Ini yang tadi putaran flyover itu adalah putaran tapal kuda pertama di Indonesia. Oh, yang itu ada di pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Dan dua buah lagi ya. Dua, Lenteng Agung sama di Pasar Minggu. Dua-duanya itu kan bukan tengahnya Jakarta secara geografis. Dan kita ingin bangun kesetaraan tadi yang disebutkan Pak Alia itu. Sebagai contoh CFD. Tadi Pak Alia sebut nyeritain tentang CFD yang dulu Semerawut. Ini ya, kalau kita perhatikan, saya ini CFD datang melihat berkali-kali. Saya perhatikan CFD itu, masyarakat Jakarta itu terklaster dalam dua kelompok. Ya. Di CFD itu dulu, sekitar Bundaran HI sampai tanjakan Duku Atas. Ya, Oke. yang olahraga tuh ya. Bukan, itu rakyat kecil yang nggak olahraga. Itu pada dagang, yang pada semrawut, itu semua di situ. Itu adalah warga yang kampungnya padat, rumahnya kecil, sempit, pada keluar semua hari Minggu. Terus di sekitar situ, itu mau jalan kaki aja susah. Ingat ya, CFD seperti itu. Itu Bundaran HI itu semuanya penuh dengan bundarannya. Kemudian terus sampai tanjakan Duku Atas itu nggak bisa dilewatin. Di jalan raya. Dari arah Sudirman, itu buat olahraga tuh. Nah, yang dari Patung Senayan, Patung Pemuda Senayan sampai Patung Sudirman itu adalah orang yang olahraga. Oke. Dan kira-kira gini, yang menengah ke atas di sana, oke. Yang menengah ke bawah di Bundaran HI. Oh, ada tersegmentasi. Ada segmentasi. Saya mengamati sebagai orang yang bertanggung jawab atas Jakarta. Saya merasa, ya Allah, ini kota ini tanpa kita sadari terkelompok nih. Yang menengah ke atas nggak ada yang belanja di situ. Semerawut itu nggak ada. Oke. Yang space-nya terbatas, keluar itu pakai sandal, pakai sepatu. Adanya memang nggak niat olahraga. Yang di sini pakaiannya, bajunya, fasilitasnya yang di Pemuda sampai Patung Sudirman itu olahraga. Ini yang sosial ekonomi mapan tengah ke atas. Yang di sini ini
sebuah pemisahan Tidak disadari. virtual nggak disadari. Kalau ini didiamkan, ya ini yang membuat kita mau bikin persatuan itu pakai usaha, nggak bisa otomatis. Lalu apa yang kita kerjakan? Itu baru CFD ya Pak ya? Ini buat CFD nih. Apa yang kita kerjakan? Kita kerjakan yang tadi diceritakan. Aspal hanya untuk jalan kaki dan olahraga. Sepeda juga boleh. Yang berjualan hanya boleh di trotoar. Oke? Begitu itu diubah, apa yang terjadi? Jualannya sepanjang Sudirman, olahraganya sampai ke Bundaran HI. Lalu dua kelompok ini blending sekarang. Nggak lagi ada segmentasi. Segmentasi itu kan bukan segmentasi yang digarisin, diatur. Segmentasi terjadi secara natural. Secara natural. Nah, begitu yang dagang disebar, karena harus di trotoar, maka tersebar. Yang olahraga juga mau lewat. Yang olahraga juga jadi bisa lewat, maka mendadak semuanya bisa terfasilitasi. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nggak lagi ada klaster. Yang olahraga itu sekarang bisa lari sampai ke Bundaran HI. Sampai ke Tamrin. Dulunya berhenti tuh sampai di depan patung Sudirman, pada U-turn di situ. Iya. Nggak lagi nerusin karena semrawut, nggak bisa lari. Ini kalau mau lari nggak mungkin lari ke sana. Pak Anies, saya mau menarik sedikit nih Pak Anies dalam konteks segmentasi. Ini kan lagi agak ramai soal PPDB, pola penerimaan murid baru. Ini ada konteksnya juga dengan pemilahan. Jadi bukan hanya terkesan, tapi fakta menunjukkan bahwa sekolah-sekolah favorit di Jakarta itu umumnya diisi oleh kelas menengah. Karena mereka lebih punya kesempatan untuk les, untuk apa segala macam, itu otomatis secara ranking pada umumnya lebih punya kemampuan untuk memasuki sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Nah, sekarang ada faktor zonasi, ada faktor umur. Ini kan sama juga. Keterbelahan kalau yang tadi secara natural, kalau yang kemarin itu secara sistem yang tidak kita sadari, akhirnya menciptakan keterbelahan seperti itu. Nah, jadi, perubahan yang terjadi sekarang bagaimana Pak Anies? Ketika saya bertugas di Jakarta, saya waktu itu sampaikan bahwa perintah konstitusi atas didirikannya Republik ini adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu perintah konstitusi. Karena itu, kita-kita yang dikasih amanat harus menempatkan itu sebagai tujuan utama. Tujuan pertama. Diterjemahkan dalam setiap policy, dalam urusan jalan, dalam urusan sosial, dalam urusan pendidikan, dalam urusan kesehatan. Perintahnya itu keadilan sosial. Nah, masuk kepada tadi kita ngomong soal penataan jalan. Penataan aja kita mikir, nih gimana nih mau adil, kalau kesempatan kita tidak setarakan. Nah, termasuk dalam pendidikan. Betul. Dalam pendidikan itu, faktanya, tadi sempat disampaikan juga Pak Fajriyah cerita tentang keterbatasan, karena itu perlu adanya beasiswa. Nah, banyak dari anak-anak kita yang punya kesempatan terbatas karena orang tuanya berasal dari keluarga yang sederhana. Ketika pendidikan itu kesempatannya diberikan berdasarkan prestasi, maka yang bisa masuk sekolah adalah yang prestasinya sudah baik. Yang prestasinya belum baik tidak akan dapat. Sementara prestasi bukan semata-mata karena si anak, tapi juga karena latar belakang keluarganya. Sekarang bayangkan, keluarga tinggal di rumah ukuran kamar 4x6, di situ 3 bersaudara dengan bapak ibu misalnya. Panas, kampung padat. Kira-kira nih, waktu belajarnya, suasana belajarnya, bandingkan dengan keluarga yang 3 bersaudara, masing-masing anak punya kamar, punya TV punya sendiri, nyaman, punya laptop sendiri. Bisa ada kursus, bisa ada les, bisa ada tambahan. Lalu mereka semua dikasih proses seleksi berdasarkan prestasi. Otomatis yang satu akan punya kesempatan lebih besar. Nah, ini berbeda suasananya dengan 40 tahun yang lalu ketika masyarakat kita masih relatif setara. Pada saat itu relatif setara. Kalau sekarang kita sudah merasakan ini, ada ketimpangan. Nah, jadi kesempatan bersekolah itu harus disetarakan. Penyetaraannya dengan apa? Satu, dengan zonasi.
berbasis tempat tinggal. Yang kedua itu berdasarkan usia. Apa yang terjadi? Kita mulai tahun lalu di 2020, ketika itu muncul sekolah-sekolah yang disebut sebagai sekolah favorit. Sebelumnya bisa hampir 90% dari siswa adalah anak orang tua berpendidikan S1 atau lebih tinggi. Sesudah kita menerapkan kebijakan ini, proporsional. Orang tua yang SD ada banyak, orang tuanya pendidikan SMP ada banyak, orang tua SMA ada banyak. Kenapa? Karena mencerminkan masyarakat kita. Jadi yang masuk di sekolah itu bukan hanya anak-anak dari yang memang sudah terdidik tinggi, tapi anak-anak dari semua strata sosial ekonomi. Datanya langsung, itu begitu kita lihat 2020, dibandingkan sebelumnya, sekolah-sekolah yang disebut sebagai sekolah favorit, student body-nya itu orang tuanya mencerminkan struktur yang ada di masyarakat. Ini adalah sebuah kebijakan yang tidak akan dirasakan dampaknya tahun depan. Dampaknya nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, pada saat anak-anak ini nanti muncul di sini nih, talkshow-talkshow seperti ini. Mereka bisa cerita, kalau saya tidak dapat kesempatan sekolah, mungkin saya nggak akan tuh bisa naik kelas sosial ekonomi. Betul. Tapi itu nanti, hari ini saya harus menjelaskan ekstra kepada kelas menengah ke atas yang selama ini dapat privilege. Iya. Nah, privilege ini sekarang bukan dihilangkan, bukan. Privilege sekarang disetarakan, bahwa baik keluarga sederhana maupun keluarga yang sudah makmur punya kesempatan yang setara. Setelah mereka masuk sekolah itu, kita kembangkan semuanya sama-sama. Nah, pendekatan ini lagi-lagi kita berbicara tentang menghadirkan Jakarta yang setara bagi semua, yang tadi Pak Alia ceritakan juga. Nah, apakah ini sebuah kebijakan yang bisa pro kon? Iya, karena kebijakan ini ketika dilakukan ada yang merasa saya punya hak nih untuk masuk ke tempat ini. Iya, karena merasa rankingnya ya. Nah, bagus dan sebagainya. Bagaimana dengan anak yang berprestasi? Tidak masalah, anak ini akan terus berprestasi. Anak-anak kita jangan pernah khawatir tentang anak kita nanti tidak berhasil masuk sekolah, kemudian sekolah yang diinginkan, Iya. lalu kemudian prestasinya. Bahkan saya sempat katakan begini pada kita semua nih, kalau ketemu dengan karyawan, staf, wawancara, sudah nggak ditanya lagi dulu SMA-nya SMA berapa, SMP-nya SMP berapa, nomornya tuh, ya. Tapi yang ditanya tentang Anda nih, pribadinya, karakternya. Karakter itu artinya kepribadiannya dan kinerjanya, kerja kerasnya, kepemimpinannya. Jadi semua potensi itu akan muncul dimanapun kita berada. Nah, jadi kembali pada ini, kesetaraan kesempatan, keadilan itu dicoba untuk selalu menjadi rujukan dalam membuat kebijakan. Teman-teman ngopi bareng, banyak hal bisa kita bicarakan di sore hari ini dalam edisi spesial ulang tahun Jakarta, namun waktunya sangat sempit dan tentu saja Pak Gubernur punya banyak kesibukan yang lain. Hari ini kita bersama Pak Tria dan Alia Rohali membicarakan tentang Jakarta dari beberapa sisi, baik dari sisi tentang pembangunan kota, infrastruktur publik dan segala macamnya, sampai pada masalah sekolah. Tapi ujung akhir dari pembicaraan ini adalah, di ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks itulah menjadi dasar setiap kebijakan. Jadi kita sudah banyak lihatlah dalam kesehatan, bagaimana RSUD di Jakarta bisa menjadi ruang perawatan yang ramah kepada masyarakat, bahkan termasuk masyarakat miskin. Sekolah, struktur sosialnya berubah menjadi punya kesempatan bagi banyak orang. Bahkan yang tadinya jalan secara natural terjadi segmentasi, sekarang melakukan perubahan yang terjadi percampuran, jadi tidak ada lagi segmentasi di sana.
Dan mungkin tadinya saya ingin membicarakan tentang perempuan, mungkin bisa 2 menit Pak Anies bicarakan tentang perempuan di masa sekarang ini. Pendek saja. Saya seperti sekjen PBB ini, minta Pak Gubernur untuk bicaranya hanya 2 menit. Ini ada Pak Fajri, Pak Ali, mereka yang bisa bicara. Maksudnya bagaimana kesempatan kepada kaum perempuan dalam kebijakan di DKI Jakarta? Kalau gini, kalau di DKI kesetaraan itu jelas ada. Semuanya diberikan kesempatan yang setara. Setara dalam artian gender, setara dalam artian suku bangsa, setara dalam artian agama, semuanya sama, meritokratik. Nah, tapi juga secara kebetulan di saat ini itu banyak posisi-posisi strategis itu malah justru dipegang oleh kaum perempuan di Jakarta. Penanganan COVID misalnya itu yang menangani nih sampai semuanya timnya perempuan. Kepala dinasnya, kepala bidangnya, khusus untuk penanganan penyakit menular juga perempuan. Kemudian ketika kita bicara tentang sosial, yang menangani juga seorang perempuan. Ketika sampai kepada ini penataan trotoar tadi itu, perempuan itu yang menata Bu Riri namanya. Itu seorang insinyur perempuan. Dia di balik layar nih proses pengerjaan itu. Kemudian pengendalian air banjir, kepala bidangnya adalah seorang perempuan, namanya Ibu Ika, yang dia sudah tahu persis, dia tahu titik mana harus pintu airnya dibuka berapa tinggi. Seorang perempuan yang kalau ada situasi krisis banjir, dia akan 24 jam nggak tidur. Bukan 24 jam ya, sampai semuanya proses selesai. Jadi saya bisa sebutkan yang ngurusin taman. Ini teman-teman kita ya, itu seorang perempuan juga. Jadi kalau bicara tentang kesetaraan kesempatan, maka di tempat ini kesetaraan. Bahkan saya melihat potensi begitu diberikan ruang, maka perempuan-perempuan berkinerja baik, yang berkarya baik, mereka bermunculan. Ya. Dan saya bangga sekali dengan itu. Bahkan saya mendengar dari salah seorang kepala dinas menyatakan bahwa pertama kalinya pemuliaan terhadap perempuan masuk di dalam RPJMD, kosakata itu masuk. Teman-teman ngopi bareng, acara kita sudah sampai pada akhir, dan sebelum acara kita akhiri ada kenang-kenangan dari Ancol TV Media maupun dari DKT and Friend. Acara ini kerja bareng antara Ancol, Transjakarta, dan Bank DKI. Ini adalah kolaborasi bersama seperti apa yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur. Jakarta dibangun dengan kolaborasi. Silakan, Saudara Ucok. Mari. Anus, silakan pada Alia. Nah, ini dari Rika, mungkin hadiahnya agak mengejutkan bagi Pak Anies karena ini hasil diskusi. Oh ya, apa nih? Silakan dibuka Pak Anies. Silakan dibuka. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Nah, terakhir dari DKT and Friend, para penyayang kucing yang berterima kasih karena Gubernur DKI Jakarta sangat sama ini, Bang Ges bisa lihat barangkali di sekitar balai kota ini. Udah tahu ya, banyak. Oh, udah lihat. Tadi banyak kucing dan kucingnya insya Allah terawat. Jadi semuanya kucing-kucing yang ada di sekitar sini itu kucing liar, dalam artian bukan kucing yang punya tuan seperti di rumah-rumah, tapi kami di sini merawat kucing-kucingnya. Itu pada makan di samping kantor saya, di pintu samping itu ada, dan ada teman-teman kita yang memang sehari-hari bermain bersama kucing-kucing itu. Di Ancol 400 kucing ini yang bagian merawat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sip, terima kasih. Satu untuk
Ayo teman-teman Ancol TV juga foto bareng di sini. Ya, will do. Oh ya, ada satu lagi dari Rika. Ada buku tentang ayahnya, Bang Uwo. Menggagas Lebaran Betawi. Masya Allah, Bang Uwo. Terima kasih. Oh, oke. Penggagas ini Betawi ya. Boleh tanda tanganin dong. Saya boleh kasih nomor. Kode.